Minta kalian nanti bisa melaksanakan hak. Karena kalian akan nanti kita akan belajar hakmu itu apa sebagai warga negara. Selain hak ada juga namanya kewajiban. Kalian punya hak tapi juga kalian ada kewajiban. Apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sederhana di lingkungan keluarga dan sekolah. Kalian juga punya hak di rumah. Kalian punya hak itu. Apa saja haknya kita di rumah nanti? Nah, nanti akan kita pelajari. Di sekolah kalian juga punya hak, tapi juga ada kewajiban. Apa saja hak dan kewajiban tersebut? Nanti juga akan kita pelajari. Siswa mampu menunjukkan sikap hormat dan patuh terhadap sesama. Sekolah kita ini ada banyak sekali suku, ada agama, beda-beda. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan sikap hormat dan patuh terhadap sesama siswa-siswi SD negeri sekarang? Kemudian yang keempat, siswa mampu mengenal dan menghormati keanekaragaman budaya di lingkungan sekitar. Kita akan belajar ada budaya apa saja sih di sekolah kita ini. Kemudian bagaimana cara menghormati perbedaan antara agama satu dan agama yang lain. Bagaimana cara mengenal atau menghormati budaya Jawa, ada yang suku Palembang, ada yang Bugis mungkin. Nah, bagaimana caranya kita menghormati semua tersebut. Kemudian siswa mampu berperilaku santun dan berinteraksi sehari-hari sesuai nilai keimanan dan moral. Lanjut, masuk yang pertama, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, untuk lebih jelas, silakan buka buku cetaknya, buka di halaman 64. Baik, setelah membuka bukunya, di situ ada hak dan kewajiban di rumah. Nah, minta tolong Bu Wakil Ketua Kelas, silakan baca halaman 64, hak dan kewajiban di rumah. Silakan dibaca yang keras supaya kawannya mendengarkan. Silakan. Cukup ya, terima kasih. Nah, kemudian di sini juga di halaman 65 ada juga percakapan antara siapa tuh? Oke, baik. Lanjut, Pak minta si Java, baca yang keras halaman 64 tuh. Jam istirahat telah tiba. Baca yang keras, Java. Oke, cukup. Kayaknya karena ini percakapan kurang seru kalau dibaca oleh satu orang. Jadi Pak minta nanti maju ke depan,
Ini maju jadi pulva. Bagas kan? Iya. Pas. Iya. Karena Bagas di situ. Sonia, maju. Pinjam buku satu ya. Ini Maruna. Yang ini Sonia, ini Maruna. Padahal aslinya ini si Karina sama Arini ya. Urutkan saja ya. Agak maju ke depan. Yang lain lihat ke depan ya. Ini cewek. Jadi. Tapi harus pas loh ini. Lihat gambarnya ya, Cut. Oke, silakan. Pukul 16 pukul berapa? 4. Silakan dulu, tepuk tangan dulu. Baik, anak-anakku. Dari percakapan tadi, ada hak dan kewajiban kita di rumah. Teman-teman, sepulang sekolah kita main yuk. Main? Pernah main nggak? Main cepat kawan, main bola, mungkin main bola bekel. Itu hak kalian sebagai anak. Salah satu hak kalian di rumah itu adalah bermain. Ingat. Kemudian di percakapan kedua, bagaimana kalau bermainnya sore? Siang ini ibu akan mengajakku membeli perlengkapan sekolah. Memberi perlengkapan sekolah termasuk topi, baju, kaos kaki itu adalah hak kalian. Hak kalian juga dari orang tua. Jadi orang tua punya kewajiban untuk menyiapkan seluruh perlengkapan sekolah kalian. Jadi kalian nggak wajib untuk beli topi, untuk beli dasi, nggak wajib. Yang wajib adalah orang tua kalian. Hak kalian yaitu mendapatkan perlengkapan sekolah, sepatu dan lain-lain. Itu salah satu hak kalian, yaitu hak mendapatkan seragam sekolah. Ingat ya, yang pertama hak kalian adalah bermain. Yang kedua, hak mendapatkan perlengkapan sekolah. Kita lihat ada percakapan yang ketiga. Ya teman-teman, aku setuju dengan Sonia. Sebaiknya kita pulang dan ganti pakaian dulu sebelum bermain. Tadi hak, itu namanya hak kita di rumah. Ada lagi kewajiban. Hak itu yang kita dapat, kewajiban itu yang harus kita laksanakan di rumah. Salah satu kewajiban kita di rumah yaitu pulang sekolah ganti baju. Wajib. Jangan pulang sekolah belum ganti sudah keliaran. Ada yang sampai ke sawah mancing belut sampai jadi belut. Mancing ikan sampai berubah jadi ikan. Ada kayak gitu. Kewajiban kita yaitu ganti baju setelah sekolah. Kemudian percakapan selanjutnya,
Kalau tidak, nanti ibu mencariku. Kewajiban kita setelah pulang ganti pakaian juga pulang tepat waktu. Pak lihat, nggak sering tapi pernah melihat. Terutama kalau jalan agak becek, itu kan kita kan jalan kaki ya, biasanya. Itu nggak langsung pulang. Ada yang minta jamu dulu, ada yang nongkrong di jembatan, ada yang salah. Berarti kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian. Kemudian percakapan selanjutnya, kita harus izin kepada orang tua sebelum bermain. Jadi salah satu kewajiban kita yaitu izin kepada orang tua saat mau melaksanakan apapun. Mau main, izin sama Pak, Bu, saya berangkat dulu ya, kakek, nenek, saya berangkat dulu. Jadi tahu kita tuh perginya kemana. Jangan kita itu nanti pergi hilang saja, orang tua kita atau wali kita nggak tahu apa sekolah, apa tumbuh grandong, nggak tahu kan. Harus izin. Jadi salah satu kewajiban kita yaitu izin kemanapun kita pergi kepada orang tua atau wali kita. Percakapan selanjutnya, kita juga harus makan siang. Kasihan ibu sudah repot menyiapkannya. Salah satu kewajiban hak kita yaitu makan. Jadi kita ini kalau makan memang sudah hak kita. Yang wajib yaitu orang tua atau wali kita. Begitu, ya. Jadi kalian nggak wajib beli beras sendiri, kalian bekerja kemudian beli beras itu bukan belum kewajiban kalian, belum. Itu kalian masih ditanggung oleh orang tua atau wali kalian. Kalau begitu kita bertemu di taman pukul 16.00, 16 yaitu jam 4 sore. Ada yang bingung nggak tentang jam? Kan ada jam 13, jam 14, 15 sampai jam 24. Banyak sekali. Padahal di jam kita cuma batas sampai jam 12 siang. Ada yang bingung? Jam 16. Jam 13 jam berapa? Banyak yang nggak tahu ya. Oke, lihat jam. Jam ini kan angka maksimalnya kan 12. Kalau dia jamnya itu menunjukkan jam 13, berarti 13 dikurangi 12. 13 kurangi 12 berapa? 1. Pokoknya dikurangi 12 terus. Kalau pukul 17 kurangi 12, berarti 17 kurangi 12 sama dengan 5. Pokoknya dikurangi 12. Pukul 14 kurangi 12 berapa? 14 kurangi 12 2. Oh berarti jam 14 itu jam 2. Kalau jam 24 kurangi 12 berarti 12 malam. Mulai jam 13 sampai 24 itu, jam 1 siang sampai jam 12 malam itu dia pakai angka yang besar-besar. Dia ngomongin jam 1 siang itu juga jam 1 siang, jam 13. Jam 8 malam, bukan jam 8 malam, jam 20. Pokoknya mulai jam 1 siang sampai jam 12 malam dia pakai angka yang besar. Jam 11 malam enggak ngomong jam 11 malam, pukul 23. 23 kurangi 12 sama dengan 11. Oh kalau jam 23 itu ternyata jam 11 malam. Paham selesai? Baik. Setelah kita belajar tentang hak dan kewajiban, aku akan membentuk kelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Siapkan nanti kerjakan tugasnya dengan baik. Satu saja yang mengerjakan, yang lain tapi berpikir, ya. Pak minta ketua kelasnya bagi kelompok. Enaknya diacak. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dalam satu kelompok harus ada yang laki-laki dan perempuan. Jumlahnya 20 ya. Ya buat 5
sambil nulis sambil nunggu kawan. Ayo, silakan sambil cari jawabannya mulai sekarang. Jadi nanti ketika lagi, yo, apa kira-kira? Haknya apa? Kewajibannya apa? Kemudian ngapa sih harus melakukan itu? Sering suka ya? Cepet nulis. Yang terpenting kan soal sama jawabannya. Ini yang silakan ditutup dulu. Baik, anak-anakku. Waktu sudah mulai pukul 10. Kita akhiri pelajaran hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang berbeda. Hari ini kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, kita di rumah. Kemudian kita bahas lagi hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Sudah juga kita belajar pelatihan, ya. Hari ini ada yang nggak masuk. Semuanya masuk ya. Oke, alhamdulillah.